Tekanan Iran di jalur minyak dunia yang mengguncang Amerika. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran pada 2026 berkembang menjadi salah satu krisis paling berbahaya di kawasan Teluk. Iran tidak hanya melawan secara militer, tetapi juga menggunakan senjata strategis paling vital, jalur energi dunia. Selat Hormuz, jalur sempit yang mengalirkan sekitar 1/5 pasokan minyak global, menjadi titik tekanan utama. Ketika Iran membatasi dan hampir menutup jalur ini, dampaknya langsung terasa di seluruh dunia, termasuk Amerika. Ancaman Iran ke negara Teluk dan ketakutan eskalasi regional. Salah satu kekhawatiran terbesar Amerika adalah kemungkinan Iran memperluas serangan ke seluruh kawasan Teluk. Iran secara terbuka mengancam akan menyerang fasilitas energi dan infrastruktur di negara-negara sekutu AS jika konflik terus berlanjut. Ancaman ini bukan sekadar retorika. Iran telah meluncurkan rudal dan drone ke berbagai target, termasuk pangkalan militer Amerika di kawasan serta wilayah sekutu. Bahkan, Iran juga mengancam akan menguasai jalur strategis lain seperti Bab al-Mandeb, yang merupakan jalur perdagangan global penting. Jika ancaman ini benar-benar terrealisasi secara penuh, maka konflik tidak lagi terbatas antara Amerika dan Iran, tetapi bisa berubah menjadi perang regional besar di Timur Tengah. Negara-negara Teluk yang menjadi pusat produksi minyak dunia berpotensi lumpuh, dan ini akan menghantam ekonomi global, termasuk Amerika sendiri. Inilah yang membuat Amerika berada dalam posisi dilematis. Melanjutkan perang berarti membuka risiko kehancuran ekonomi global, tetapi mundur berarti kehilangan dominasi geopolitik di kawasan. Dalam kondisi ini, Iran berhasil menciptakan tekanan psikologis dan strategis yang besar terhadap Amerika. Di tengah eskalasi konflik, muncul tanda-tanda bahwa Amerika mulai mencari jalan keluar melalui diplomasi. Pemerintah AS bahkan mengirim proposal perdamaian kepada Iran yang berisi sejumlah tuntutan, termasuk pembatasan program nuklir dan militer Iran. Namun, langkah ini bukan berarti Amerika menyerah, melainkan lebih kepada strategi untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Di sisi lain, Iran juga tidak langsung menerima proposal tersebut, menunjukkan bahwa kedua pihak masih berada dalam tarik-menarik kepentingan. Menariknya, meskipun Amerika mengklaim telah menghancurkan sebagian besar kemampuan militer Iran, konflik tetap berlanjut dan Iran masih mampu melakukan serangan balasan yang signifikan. Situasi ini memperlihatkan bahwa Amerika menghadapi realitas baru. Kemenangan militer tidak otomatis berarti kemenangan strategis. Tekanan dari pasar energi, ancaman terhadap sekutu di Teluk, serta resiko eskalasi global memaksa Amerika mempertimbangkan jalur diplomasi. Dengan kata lain, yang terjadi bukanlah penyerahan, tetapi penyesuaian strategi, di mana Amerika mulai menahan agresi untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat tekanan Iran. Perang bayangan Iran yang membuat Amerika kehilangan kendali penuh. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran tidak hanya terjadi di medan perang terbuka, tetapi juga melalui apa yang sering disebut sebagai perang bayangan atau shadow war. Iran memanfaatkan jaringan sekutu non-negara dan kelompok milisi di berbagai wilayah Timur Tengah untuk menyerang kepentingan Amerika tanpa harus berhadapan langsung secara frontal. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran di Irak, Suriah, hingga Yaman secara aktif menargetkan pangkalan militer Amerika dan jalur logistiknya. Serangan drone dan roket yang terjadi secara sporadis membuat Amerika harus terus bertahan dalam kondisi siaga tinggi. Strategi ini sangat efektif karena memaksa Amerika menghadapi banyak titik konflik sekaligus. Sumber daya militer yang besar pun menjadi tersebar dan tidak fokus. Dalam kondisi seperti ini, Iran tidak perlu memenangkan satu pertempuran besar. Cukup dengan menjaga tekanan terus-menerus, mereka bisa melemahkan posisi Amerika secara perlahan. Bagi Amerika, ini adalah situasi yang sulit. Menghadapi musuh yang tidak selalu terlihat secara langsung, membuat respons militer menjadi terbatas. Kesalahan kecil bisa memicu eskalasi besar, sementara diam justru memberi ruang bagi Iran untuk terus menekan.
Inilah bentuk tekanan modern yang membuat konflik terasa tidak seimbang, meskipun Amerika secara militer jauh lebih kuat. Guncangan ekonomi global yang memaksa Amerika menahan diri. Selain tekanan militer, dampak terbesar dari konflik ini justru terasa di sektor ekonomi global. Ketika ketegangan meningkat di kawasan Teluk, harga minyak dunia langsung melonjak tajam. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan dari wilayah yang menjadi pusat produksi energi dunia. Bagi Amerika, meskipun merupakan salah satu produsen minyak terbesar, stabilitas harga tetap menjadi faktor penting. Lonjakan harga energi memicu inflasi, meningkatkan biaya hidup, dan menekan sektor industri. Dalam konteks politik domestik, kondisi ini bisa berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan. Iran memahami celah ini dan menjadikannya sebagai alat tekanan strategis. Dengan menciptakan ketidakpastian di pasar energi, Iran secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan Amerika dari dalam. Akibatnya, Amerika harus mempertimbangkan setiap langkah militer dengan sangat hati-hati. Serangan besar terhadap Iran bisa memicu gangguan total pada pasokan minyak dunia, sebuah risiko yang terlalu besar untuk diambil. Dalam kondisi ini, pilihan yang paling rasional bagi Amerika bukanlah eskalasi, melainkan menahan diri dan mencari jalur diplomasi.